Monggo yang mau ditanyakan apa itu, Mas? Tentang mau apa ini ya? mau mengkritisi dulu Oke. boleh nggak Itu Oke. dari itu yang yang bilang. tadi dibacakan? Oke. Iya, jadi Ya, itu yang saya jadi itu yang saya bilang. di nomor 6 itu ada kalimat yang berbunyi, yaitu bangunan sederhana berbentuk kubus tempat sebuah meteorit hitam dipuja. Nah, ini saya nggak setuju nih. Jadi Iya. kita nggak memuja satu meteorit hitam. Ini perlu diluruskan satu. Jadi kita menghadap Ka'bah itu sebagai arah saja, arah koordinat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan satu arah cara beribadah biar rapi, biar tertib. Dan itu perintah, bukan kita memuja batu hitam ya. Ini juga sering itu zaman sebelum kenabian Rasulullah itu. Batu hitam itu berada zaman Nabi Ibrahim. Sebelum zaman Nabi itu. Memang itu betul. Memang itu betul disembah sama orang-orang zaman sebelum Nabi. Enggak, di sini disebut lokasi suci Ka'bah. Betul. Nah, ini kan coba ini aja. Sebelum kenabian itu, Mas. Bang Han. Oh, sebelum oke. Jadi sebelum kenabian. Ini sebelum kenabian ya. Benar-benar kalau sebelum kenabian betul. Nah, sebelum kenabian itu memang betul, batu itu dipuji-puji itu ya, disembah itu sebelum kenabian. Iya, oke. Enggak, ini gini loh yang mau ditanyakan ke Mas Uci itu tentang apa dulu, tentang contohnya berdirinya Islam atau awalnya perebutan Ka'bah atau apa gitu loh. Jadi kita jelasinnya biar enak. Lurusin sejarah dulu. Ini nomor 8 juga saya mau kritisi. Muhammad terpanggil untuk menjadi nabi ketika ia berumur kira-kira 40 tahun. Muhammad tidak pernah terpanggil untuk menjadi nabi. Nabi itu pilihan. Bukan dia merasa terpanggil. Nomor 8 itu tadi. Ya, ini ada ya. Muhammad terpanggil untuk menjadi nabi ketika ia berumur kira-kira 40 tahun. Ini kalimatnya salah ya kalau menurut saya. Ya, baik. Jadi nabi itu pilihan dari Tuhan, bukan merasa seseorang untuk terpanggil. Jadi kesadaran terpanggil tertinggi pun dari seorang manusia tidak akan pernah menjadi nabi. Karena nabi itu bukan panggilan seorang manusia, namun merupakan pilihan dari Tuhan semesta alam. Ya. Kalau perkamen itu semacam media yang dibuat untuk menulis dari kulit binatang, itu namanya perkamen. Dari kulit domba, kambing, sapi, kulit binatang. Tuh. Binatang yang halal ya. Binatang yang halal ya kalau dalam Islam. Ya. Udah itu aja, Bro. Lanjut. Coba Mas Uci apa yang mau ditanyakan biar teman-teman muslim meluruskan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, saya kan baru kali ini kita mau bahas tentang Islam dan Muhammad. Nah, saya belum terlalu paham seperti apa. Jadi nanti dengan lewat bacaan ini saya baca terus, nanti saya bedakan dengan kitab saya, baru mungkin ada pertanyaan. Kalau untuk sementara belum ada, karena saya mau bertanya juga saya belum mengerti. Jadi ini ibarat jalan, saya mulai langkah per langkah ya, seperti tulisan tadi, dari tulang, dari apa, kan nanti saya akan berpikir menyimpulkan, baru nanti ada pertanyaan. Itu dari saya. Tapi mungkin dari teman-teman yang sudah menguasai Al-Quran tapi mereka masih beragama Kristen, coba bertanya biar saya dengar dulu lah, karena saya nggak mau bertanya tapi hanya seolah-olah mau mengajak untuk berdebat atau mengajak untuk orang bingung. Saya tidak ada niat seperti itu. Coba gini aja Fauzi. Ya. Fauzi. Coba jelasin aja itu. Awal mulanya itu Nabi Muhammad diangkat. Apa tentang kelahirannya dulu ya, biar enak ya, biar terarah gitu loh. Iya, dari kelahiran.
Ya dari kelahirannya Nabi Muhammad, terus terjadi sesuatu apa, itu ada bintang jatuh atau ada apa gitu. Coba jelasin itu aja dulu. Monggo. Sebenarnya tadi udah disimpulkan garis besarnya, cuman belum mendetail di kelahirannya ya. Iya. Kelahirannya aja. Nanti kita bisa terarah. Iya. Ini ada dalam Jadi saya tafsir kembali, Ibnu saya Katsir kembali itu. ke menu utama dulu boleh ya Mas? Oke. Boleh. Ya tahu supaya diskusinya lebih enak. Iya. Jadi ada Coba di Ibnu dijelas. Katsir juga ada tuh. Jadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keadaan negeri Jazirah Arab itu masuk dalam kategori zaman jahiliyah, yaitu zaman kegelapan. Artinya kegelapan ini merupakan lepasnya bangsa Arab dari ajaran-ajaran kenabian. Jadi mereka Mungkin saudara Memer Ilmi bisa bertanya apa? Saya dengar dulu. Karena saudara Memer Ilmi mungkin dia lebih paham tentang Al-Quran. Enggak, saya bertanya sedikit aja. Oke. Enggak, saya mau bertanya, itu Muhammad itu istrinya pertama itu kan namanya Khadijah itu. Khadijah itu agamanya apa itu ya? Khadijah. Iya. Saya kira di awal mulanya. Awal mulanya belum ya Belum agama sampai tauhid. situ Mimirelmi. Belum sampai situ. Ya. Nanti besok ke depannya kita bahas sampai situ. Nanti istri Enggak, cuman pertamanya sedikit, siapa. sedikit aja, enggak lama kok. Saya enggak ada perdebatan, cuman tanya sedikit aja. Oke. Itu Khadijah itu agamanya apa sebelum Muhammad menikahi Khadijah? Kan Khadijah itu kan umurnya 40 tahun, Muhammad masih 25 tahun. Pada zaman itu tidak ada agama di situ. Tidak ada agama, belum ada agama. Iya, pada zaman itu. Tetapi istri Muhammad pertama itu kan beragama Nasrani. Keluarganya Ya, keluarganya yang Nasrani. bukan istrinya itu yang beragama Nasrani ya. Ya. Paman Yang istrinya. luarkan itu kan pamannya. Paman. Dia kan dinikahi sama pamannya. Oh. Jadi saya boleh bertanya ya? Lanjut. Boleh, tidak ada masalah. Jadi kan Muhammad itu kan menikah umur 25 tahun. Sedangkan dia menerima wahyu atau menjadi seorang nabi itu kan umur 40. Ketika dia menikah dengan Khadijah yang umur 40 tahun, Muhammad umur 25 tahun, mereka menikah secara apa? Secara Islam kah? Secara Kristen kah? Yahudi kah? Adat istiadat di daerah itu. dia masih pakai adat istiadat orang Arab pada zaman itu. Zaman itu. Islam ikuti Oke, lanjut. Jadi ketika dia menikah dengan Khadijah, nikah pertama kali itu dia berumur 25 tahun itu tidak menggunakan pernikahan secara resmi seperti Islam gitu ya? Oh, tidak. Tidak, belum. Dia masih Belum. memakai Oh, adat Ada tata cara. Iya, ada tata cara Ibrahim begitu. Masih ada tata cara Ibrahim tapi telah dicampurkan dengan hal-hal yang syirik begitu. Contoh begitu. Pada zaman itu kan orang semua menyembah berhala di situ kebanyakan. Itu makanya di situ banyak menyendiri Nabi Muhammad itu, merenung, banyak merenung. Tafakur di gua Hira. oke. Iya, oke. Lanjut. Silakan. Lanjut Uji. Pak Yas mungkin silakan lanjut. Bukan, maksudnya ini begini Memere. Yang tadi yang Mas Uci tampilkan itu apakah tidak ada pertanyaan yang ingin kamu diskusikan soal tadi yang Mas Uci Enggak, tampilkan? kalau yang ditampilkan Uci saya belum bisa mengambil kesimpulan, biar Pak Yas sama Pak Uci dulu biar saya nyimak.
karena itu bukan apa saya apa Siapa materinya bukan dari saya soalnya nanti. bukan, siapa tahu menjadi buah pikiran, oh ini bagaimana begini begitu kan, sehingga jadi pertanyaan Oh lah. ya, nanti besok saya cari materinya dulu baru kita bahas. Biar diuji sama Pak Subhanallah. Ayas dulu lah. Saya nyimak ya. Oke, mantap. Lanjut. Oke, Mas Uci. Ya, Kalau Mas Uci tampilkan kan berarti ya ada yang mengganjal lah menjadi pikiran Mas Uci. Jadi silakan, tidak apa-apa Mas Uci. Kita kan diskusi begitu. Apa yang Mas Uci tidak paham, Mas Uci tanyakan biar kita bahas. Ya kalau terserah Mas Uci mau terima atau tidak, Halo, itu bro. terserah. Iya ya Bang. Jadi dulu ya mereka masih ini memeluk agama Hanif namanya, ya ajaran Ibrahim, Iya. cuman belum tegas syariat. Iya, betul. Jadi masih ada tata cara Ibrahim lah. Artinya mereka tidak menyembah berhala dalam lingkungan Ka'bah itu. Nah, Nabi Muhammad Keluarga- tidak termasuk di situ, tidak termasuk. Makanya itu kan menyangkal Nabi Muhammad, makanya banyak berenung itu disebabkan karena kelakuan umat apa itu orang-orang Quraisy pada zaman itu. Iya betul. Jadi kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu kan penjaga Ka'bah dia, termasuk yang dihormatin dan mempunyai wibawa di kalangan Bani Quraisy. Dan keluarga Abdul Muthalib ini beraliran ya Hanif, agama yang masih diajarkan Ibrahim, namun syariatnya belum selengkap ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Iya, hukum-hukumnya belum Intinya tidak sempurna. menyembah berhala, bukan penyembah berhala. Betul. Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali untuk ikut-ikutan menyembah berhala. Ya. Bukan penganut Kristen ya, bukan beda. Iya. Jangan diarahkan ke Oke, Kristen karena tidak menyembah. Nggak ada sejarah Abdul Muthalib bertuhankan Yesus, nggak ada ya. Jadi agama Hanif namanya, masih mila Ibrahim, hanya syariatnya saja yang belum sempurna. Iya. Itu makanya Lanjut. apa itu turunnya Islam itu selepas sudah Nabi Muhammad itu terakhir kan ada dalam Al-Quran itu telah kusempurnakan agamamu. Oke, lanjut Mas Uji. ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya kan baru mau melangkah untuk mengetahui Islam dan Al-Quran ini. Nah, ini Iya. bacaan ini saya bacakan saja, tapi nanti jadi renungan untuk saya supaya nanti saya bisa bertanya. Kalau untuk sekarang belum, karena Betul. saya belum bisa bertanya karena saya belum mengerti arah ceritanya seperti apa. Bukan. Iya. Dan lagi saya tengok pun di sini tidak ada pertanyaan. Ya itu dijelaskan aja Iya. tadi yang memerel, Gini, gini. Kalau bisa, Memerel. tentang kelahiran Nabi Muhammad dulu, terus nanti masa hidupnya itu bagaimana, orangnya bagaimana gitu loh, biar terarah. Ya, tapi kalau kalau ingin membahas tentang itu bagus di Sirah Nabawiyah itu. Iya. Sejarah. Iya, betul. Iya, monggo. Ini Mas Uji kan tidak mengambil dari Sirah Nabawiyah. Ini hanya apa itu poin-poinnya saja. Ya diberesin dulu pertanyaan memerel tadi, lanjut ke Uci. Saya jawab yang pertanyaan memerel dulu ya, biar nggak gantung ya. Iya. Iya, betul. Iya, Bang. Nanti jangka ajaran yang dianut nanti Kristen. Nah, jadi gini, sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad, Abdullah
Ibu Muhammad Aminah dan Khadijah itu merupakan penganut agama Hanif. Artinya yaitu kalau mau di breakdown, agama Hanif itu dari bahasa Arab Hanifah, artinya itu seperti agama yang Islam belum jadi gitu, maksudnya dalam artian ini. Jadi Hanif itu kan bentuk jamaknya kunafah, istilah Arab yang merujuk pada agama tauhid pra-Islam. Agama tauhid pra-Islam berarti titik beratnya di apa? Di tauhid, namun pra-Islam. Agama ini bukan Yahudi ataupun Kristen. Jadi secara khusus istilah ini merujuk pada bangsa Arab pra-Islam di zaman jahiliyah, di mana pada zaman jahiliyah mereka pun kebanyakan menyembah berhala. Nah, pra-Islam Hanif ini mengikuti ajaran tauhid, yaitu orang yang beriman dan setia pada Tuhannya. Tuhannya bukan Lata dan Uzza ya. Mereka mengenalnya itu Tuhannya di luar Lata dan Uzza. Jadi clear ya, bukan agama Yahudi ataupun Kristen yang dianut oleh Khadijah. Untuk adat istiadatnya ya Iya. Ya, ini dari tadi macet-macet, padahal mau ikut nambahin dikit aja. Oke. Sekarang udah keluar ya suaranya dari tadi, ini karena masih baru, masih macet-macet ya. Ini mengenai tadi pertanyaan pernikahan Rasulullah dengan Siti Hadijah ya. Bahkan pada saat Rasulullah menikah itu yang melamar itu bukan Rasulullah ya, Siti Hadijah. Nah, benar apa yang tadi dikatakan oleh Pak Boy bahwa transisi dari antara jahiliyah ke peradaban baru itu pada masanya Rasulullah ya, pada masanya Rasulullah menjadi rasul begitu kan, pada saat usia beliau sekitar 40 saat beliau menerima wahyu itu adalah masa transisi Ini dari suara jahiliyah Umi Dini. ke peradaban baru begitu ya. Kenapa? Nah, jadi pada saat menikah pun Hadijah itu sudah dijuluki seorang wanita suci. Jadi Atahirah sudah dijuluki Atahirah. Jadi pada saat itu memang Hadijah itu adalah pengikut milah daripada Abraham atau Nabi Ibrahim ya. Karena kita tahu bersama bahwa Nabi Ibrahim ini bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, tapi beliau adalah seorang yang tauhid dan Muslim begitu kan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya pada saat itu bagaimanakah tata cara pernikahan Rasulullah dengan Hadijah, tentunya dengan cara mengikuti milah Nabi Ibrahim, dengan cara Muslim, karena Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi beliau adalah seorang yang bertauhid dan Muslim. Artinya pernikahan Rasulullah dan Hadijah pun saat itu ya dalam pernikahan secara Muslim begitu ya. Jadi ini sebetulnya tidak untuk dipertanyakan lagi kalau misalkan dikaitkan dengan Warokah itu seorang pendeta, tapi beliau adalah bukan dari pribadinya Hadijah, beliau adalah seorang pendeta ya. Bahkan pendeta Warakah ini beliau sendiri yang menjadi saksi tentang kerasulan Nabi Muhammad begitu. Jadi sangat jelas kalau mengenai masalah pernikahan antara Siti Hadijah dengan Rasulullah itu adalah dengan cara Muslim ya. Walaupun belum ada Islam, karena masa transisinya itu ya Muslim udah pasti Islam ya. Jadi jadi tidak perlu ditanyakan lagi bahwa ini pernikahannya adalah dengan cara milah Nabi Ibrahim. Begitu kira-kira. Pak Boy, silakan dilanjutkan. Ya, betul. Jadi gini, sebelum Islam pada Jazirah Arab muncul, yaitu ketika Nabi menerima wahyu dan diajarkan, itu baru muncul ajaran Islam. Islam dalam artian ini yang bukan Hanif. Jadi sebelum Islam kan ada pra-Islam. Nah, ini yang disebut Hanif. Agama Hanif ini merujuk pada milah Ibrahim. Artinya tetap bertauhid seperti Islam sekarang, namun syariatnya itu belum sesempurna ketika diajarkan Nabi setelah menerima wahyu. Itu namanya Hanif. Jadi sebelum Islam itu ada ajaran Hanif. Ya Islam juga, hanya pra-Islam. Tauhidnya sudah sempurna, namun syariatnya belum
lengkap syariat ketika wahyu diturunkan gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Mas Uci. Memere. Iya. Ya. Lanjut. Ya, jadi mungkin saya mau ini sudah ada kesimpulan supaya ada pertanyaan dari saya nih. Mantap, lanjut. Ya, jadi mungkin dari bacaan tadi dan tanggapan teman-teman di sini ada satu pemikiran dari saya bahwa sebelum Islam didirikan oleh Sebelum Islam didirikan oleh Nabi Muhammad, keluarganya Muhammad ini sudah pra-Islam, ya kan begitu kan? keluarga Nabi Muhammad ini sudah pra-Islam, kan begitu? Tapi masih pra untuk menuju ke Islam. Nah, Halo, suaranya putus-putus. Suara Iya, putus-putus. pikiran punya saya saja. Putus-putus. Berarti sama dengan saya ya. Ingatkan saya yang Pikiran- putus-putus. Iya, tak kira punya saya saja yang putus-putus sinyalku jelek. Ternyata sama semua. Ulangi Bro Mas Joni, Uci. Bro Uci. iya. Ini mungkin tidak mau saya Putus-putus. bertanya kayak ini di jaringan. Iya, disensor sama malaikat Jibril itu. Sama Roh Kudus. Ulangin bro. Ya, saya ulangi ya. Jadi kita semua tahu bahwa Islam ini ada setelah ada Muhammad. Ya, tapi mungkin orang sering bertanya, atau saya juga secara pribadi saya bertanya bahwa sebelum Muhammad ada ini agama apa, kan begitu? Atau kakek atau kedua orang tua Muhammad ini agama apa, kakek neneknya agama apa? Nah, kan sudah dijawab bahwa sebelum ada Islam ini mereka menganut pra-Islam. Artinya belum sempurna, belum lengkap cara mereka beragama. Nah, pertanyaannya, cara mereka beragama belum lengkap ini dari mana? Tentu dikaitkan dengan Abraham. Karena pada waktu itu mereka masih mengikuti atau menerima perintah-perintah dari Abraham yang melalui Allah. Nah, Ya, pertanyaannya, apakah Abraham itu dia seorang saksi Allah kah, atau dia itu beragama pra-Islam? Ya, jadi gini bro, itu saya sebut tadi itu Hanif itu merujuk pada ajaran tauhid Islam. Dasar-dasar tauhidnya adalah menyembah hanya kepada satu Tuhan, dan kaum Hanif ini merupakan golongan yang menolak perbuatan syirik. Mereka menolak menyembah Tuhan selain Allah. Jadi patung-patung berhala pada zaman Ibrahim maupun pada zaman jahiliyah ini noise banget nih. Jadi Iya, punya siapa? para Punya golongan siapa? Hanif, para golongan punya Hanif ini Ya. Sebab mulai pembakaran bunga api di sini karena hari kemerdekaan. Jadi saya mute dulu. ya oke. Lanjut. Jadi Ibrahim itu termasuk golongan Hanif. Jadi Hanif itu kaum yang menolak perbuatan syirik seperti menyembah patung, berhala. Zaman Ibrahim, zaman Nimrod kan itu kan. Ibrahim tidak mau menyembah patung dan berhala. Begitu juga dengan zaman jahiliyah sebelum pra-Islam. Menolak
menyembah patung dan berhala. Itu agama Hanif yang dianut oleh kakek Nabi, ayah, ibu, termasuk Siti Khadijah. Termasuk Nabi Muhammad juga tidak pernah menyembah patung atau patung berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Waktu itu ada 360 patung tuh di sekitar Ka'bah. Jadi satu hari patung itu disembah, satu buah patung itu disembah satu hari kan tadi kan, selama 360 hari tahun Komariah. Tadi kan udah dibaca kan. Jadi satu patung bagiannya itu satu hari penyembahan atau ritualnya untuk satu patung satu hari. Nah, keluarga Nabi itu tidak pernah menyembah patung, termasuk penjaga Ka'bah kakeknya Abdul Muthalib. Dia tidak menyembah patung, tetapi mengikuti milah Ibrahim, karena sejarah itu diketahui juga oleh Abdul Muthalib bahwa Ibrahim itu mereka juga tahu seorang nabi. Namun terjadi banyak penyimpangan di zaman jahiliyah. Nah, pra-Islam ini disebut Hanif. Dasar utama dari agama Hanif ini, ajaran Hanif ini merupakan ajaran tauhid. Jadi seperti uci nih, kalau diibaratkan sekarang, ini sorry, santai aja ya bro ya. Siap. Jadi uci kan menyembah Allah Bapa. Iya. Menyembah Allah Bapa. Nah, itu seperti orang Islam zaman dulu itu menyembah Allah. Namun syariatnya, bro uci masih mengikuti syariat sebelum turun Islam. Itu bro uci. Bro uci masuk dalam kategori Hanif, namun belum bersyariat. Jadi betul pada posisi tauhidnya, namun belum mengikuti sisi syariatnya. Itu kalau kita sederhanakan ya, belum didetail. Nanti kalau detail baru tahu tuh menyembah Allah yang esa apa menyembah Allah yang disekutukan, itu beda urusan lah ya. Intinya begini, seperti kaum Nabi Musa sebenarnya sudah Islam, namun Islamnya Hanif. Bisa disebut Islam, tapi tidak juga disebut Hanif. Namun kita nih, umat Islam sekarang, tidak bisa disebut Hanif, namun disebut Islam. Kalau disebut Hanif kan berarti kan belum turun syariat Muhammad, itu Hanif. Kalau sudah turun syariat Muhammad, Islam, Muslim, nah mereka Islam yang Hanif. Jadi batasannya adalah di batasan syariat yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kegelapan menuju cahaya. Itu bro, dari zaman jahiliyah menuju zaman nur lah ya, kalau dalam sejarah Islam itu disebut nur. Zaman kegelapan ke zaman yang terang. Betul, terang itu nur. Iya, betul Bapak. Umi juga ingin menambahkan sedikit lagi ya. Halo. Nah, ya. Jadi untuk penjelasannya lebih rinci bisa dibuka di dalam Al-Baqarah ayat 135 sampai dengan 138 ya. Ini siapa tadi yang bertanya itu, yang dari Kristen itu? Joni, yang dari Kristen tadi yang tanya siapa? Bang Joni. Bang Uci. Jadi Bang Joni ya. Jadi itu untuk penjelasan lebih rincinya bisa dilihat ya di surat Al-Baqarah ayat 135 sampai dengan 138. Umi akan membacakan ininya aja ya, artinya saja, ini terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Sebentar ya. Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi yang Hanif itu adalah agama yang lurus ya. Bukankah dia Ibrahim dari golongan orang-orang bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah, hai orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada
nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, hanya tunduk patuh kepadanya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang telah beriman kepadanya, sungguh kami telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari neraka. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi di sini secara umum ayat ini, ayat Al-Baqarah 135 sampai 138, ayat-ayat ini menegaskan kerangka keberagaman para nabi, keberagamaan para nabi yang diakhiri dengan kenabian Rasulullah yang kemudian disebut dengan agama Islam, dan pemeluknya ini disebut Muslim. Ya, sebagaimana disebutkan di akhir ayat 136 Al-Baqarah tadi. Dengan kata lain, Islam ini merupakan agama para nabi, namun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, keberagaman Islam ini belum dikatakan, belum ditetapkan, ya. Artinya belum ditetapkan sebagai proper name atau nama diri bagi agama, tetapi masih berupa sebuah keberagamaan, ya ini sebuah sikap submission atau apa ya itu, ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah, begitu kan, atau tauhid tadi. Dalam hal ini istilah Islam ini merupakan pengertian secara generik atau secara umum. Ya, Islam ini ditetapkan sebagai agama atau proper name setelah diutusnya Rasulullah yang tadi Umi katakan. Ya, di mana wahyu pertama diturunkan itu adalah masa transisi antara jahiliyah ke peradaban baru. Nah, jadi pada saat itu memang semua nabi sudah menjalankan syariat Islam, ya. Mereka semua seluruh nabi menjalankan syariat Islam karena mereka bertauhid. Ya, hanya pada saat itu Islam belum menjadi proper name. Dan Islam menjadi proper name itu setelah pasca Rasulullah diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Jadi paham ya di sini. Nah, ini kemudian juga diperkuat gitu kan, diperkuat mengenai kenabian ini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, yang mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Nah, Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Nah, seperti itu. Jadi sebelumnya kita berpegang kepada Al-Baqarah 135 sampai 138. Itu saat keberagamaan para nabi ini belum menjadi sebuah proper name atau belum menjadi sebuah nama diri. Nah, setelah turunnya wahyu pertama, pengangkatan Rasulullah di Gua Hiro, maka di dalam barulah di sana Islam menjadi proper name. Ya, dan telah diperkuat dengan turunnya ayat tadi Anissa ya, Al-Maidah ayat yang ketiga itu, begitu ya. Jadi bisa difahami ya. Jadi sebelum Islam ada pun keberagamaan para nabi ini adalah Muslim. Mereka menjalankan syariat Islam. Ya, karena tadi dari awal sudah dikatakan bahwa di dalam sebuah ayat bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, tetapi beliau adalah seorang yang bertauhid, beliau adalah seorang Muslim. Nah, seperti itu diperkuat lagi dengan Al-Baqarah 135, 138, lalu diperkuat lagi dengan Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau Umi boleh mengatakan semua nabi pun itu sudah jelas beragama Islam karena mereka melakukan tauhid, ya, mereka bertauhid dan mereka sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu adalah yang menerima dan tunduk kepada perintah Allah, seperti itu. Dan semua nabi mereka adalah manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Jadi pada saat itu memang semua nabi sudah menjalankan syariat Islam. Sekali lagi Umi katakan, hanya pada saat itu Islam belum menjadi sebuah proper name, belum menjadi sebuah nama diri. Karena Islam menjadi proper name itu setelah kenabian, setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Silakan kalau mau ditambahin. Surah Al-Ajab ayat 40. Ya, jadi kita harus jujur juga dalam artian cara dari munculnya keislaman. Jadi sebelum Islam itu Hanif, dan setelah Islam itu penyempurnaan syariat disebut Islam. Jadi begini, kenapa Nabi Muhammad membawa syariat lagi? Karena penyempurnaan syariat, kalau dalam Kristen itu disebut penggenapan. Ya begitu, sistemnya begitu. Hanif itu adalah ajaran yang lurus, Pak. Betul. Hanif itu ajaran yang lurus.
Iya betul, setuju. Hanif itu ajaran lurus. Artinya tauhidnya sudah berdasar atas tauhid Iya. Islam, ya enggak? Betul. Iya. Iya. Hanya saja syariatnya belum disempurnakan, iya kan? Syariatnya sudah syariat Islam. Jadi mereka kan Muslim. Kalau secara syariat itu udah Islam, Pak. Jadi mereka melakukan sholat, Ya. melakukan puasa. Syariat sudah Islam. Hanya saat itu Islam belum menjadi proper name, tapi hanya sebagai keagamaan para nabi gitu loh. Belum menjadi nama diri gitu loh. Ya kalau belum di proper name itu saya setuju tuh. Belum menjadi proper name. Ya betul. Iya betul. Jadi Mana dong, saya Nanya coba baca Al-Baqarah 257 ya. Jadi ada kata kunci ila zulumati ila nur. Oh, iya. Ila zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Al-Baqarah 257 itu Betul. Masa transisi itu. memperkuat masa transisi, pernyataan masa transisi. Iya betul. Yaitu Betul. artinya Allah melindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman atau nur, dan Dalam terang. orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oke. Tanya nih, mau nanya nih, Pak Yas mau nanya nih. Oke. Pak Yas mau nanya nih. Lanjutkan Pak Yes. Ya, oke. Kan yes itu kan setuju ya toh. Jadi saya pengen tanya ini Ternyata tampilan ini lebih bagus dari Zoom ya. Mantap. Ini ya udah Umi coba live, ternyata tampilannya lebih bagus dari Zoom nih. Ini mantap Umi. Di sini betul lebih jelas. Aplikasinya lebih ringan. Coba lihat deh. Coba lihat deh di channel Umi itu. Udah bagus tampilannya. Apa channelnya apa? Bikin Umi? ketik. Ketik. Nanti di Ini nih Umi linknya ketik aja ya, Umi. ini ya channelnya. Iya. Linknya bagiin aja Om. Nah, tunggu Pak Yes ya, sabar dulu sebentar ya. Mau promosi apa itu promosi Benar. dulu. Oh, promosi silakan. Sebentar. Umi ini dulu linknya. Sebentar Pak Yes, sabar dulu ya. Panji ini. Ini tadi tuh harus pakai OBS-nya harus ditambah juga bentar, tapi udah ini. Jangan lama-lama Umi, orang nggak sabar ini. Oke, nama channelnya apa ya? Bentar, ini muter-muter banget ini ya. Nama channelnya apa ini? Mana gambar meme bos? Mana gambarnya? Ini Umi taruh di ini ya. Mantap. Ya. Semongko. Tarik Fis. Semongko. Susah banget ini mau kirim ini. Jangan-jangan kota Umi kurang. Oh enggak, pakai wifi. Bukan sinyal kah? Sinyal sih emang agak ini. Monggo Pak Yes kalau mau bertanya Pak Yes. Ya mungkin sinyal kendalanya itu Umi kalau lambat. Mana ini? Bang Mimi mana gambarnya Bang Mimi ini? Iya, ada hadir. Kok gelap itu? Ini lagi di Oh. ini Bang, di kebun saya ini. Boy, dari kegelapan menuju terang Pak Boy. Iya. Ina dulu mati ilan nur. Sebab terang Pak Boy. Itu namanya kegelapan menuju terang Pak Boy. Iya.
Oh, sangat-sangat terang Pak Boy gambarnya. Ini sudah mau tidur ini. Nah, jangan kalah Bang Meme, jangan kalah sama Bang Bang Boy. Bang Boy itu dari kegelapan menuju terang. Bang Meme harus menuju terang juga. Bang Hans, jadikan Umi apa nih? Umi apa? Moderator, host. Udah. Iya, jadi Tuh. oh, Iya, Ali jadi udah host. nongol. Assalamualaikum, Bro. Al Hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah. Itu Bang Uci. udah masuk ya itu linknya. Saya bisa bertanya Kang? Udah. Pak Yes dulu tadi yang mau bertanya, Pak Yes. Habis itu Ya, Pak Yes dulu, gantian. Sedikit saja. Saya bertanya sedikit saja. Oke, Mas Uci dulu. Ya, Minatul Mati ilan Nur ini. dari saudara Meme dengan saya siapa yang lebih ganteng? Itu pertanyaannya. Ganteng Yang semua. ganteng lebih ganteng hatinya. Meme. Ganteng Pak Yes. Meme. Ganteng Pak Yes. Meme, kalau saya meme. Pak Yes yang paling ganteng. Saya tusuk meme. Ini Eropa ini. Ganteng lagi gini Bang. Pak Yes ganteng Pak lagi. Yes. Aku. Ini Pak Yes bukan lagi menuju terang. Pak Yes ganteng ini. Oke. Sudah lebih bercahaya, Pak Yes. Semongko. Pak Yes. Paulus. Ganteng Paulus. Kayak Paulus. Ayo Pak Yes. Ya, Silakan bertanya. ya saya pengen Silakan tanya bertanya, Pak ini Yes. tentang Ibrahim ini. Mas Uci sudahkah pertanyaannya? Ya sudah, dia tanya itu saja. Pak Yes, Pak Yes. Oh, oke Pak Yes, lanjutkan. Oke, jadi Ibrahim ini dia ini orang mana ini? Apakah orang Eropa, apakah orang Ethiopia, atau orang apa ini? Asal usulnya Oke. gitu maksudnya. Karena kenapa? Oh iya. Apakah sama keterangan di Alkitab atau dengan keterangan di Al-Quran? Kalau keterangan di Alkitab itu Ibrahim itu ada dari mananya itu. Tadi kan katanya tadi sebabnya dikatakan Abraham itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Betul. Ya, cuman yang saya pengen tanya itu dia asal usulnya dari mana gitu dari. Oke. Saya jawab boleh? Ya, ini menurut versi Islam karena kalau versi Kristen juga ada. Apakah sama gitu maksud saya? Ya, nanti kita cari titik temunya ya Pak Yes ya. Ya. Persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau dalam sejarah tarik Al-Ishaq dan Al-Halibi itu Ibrahim itu lahir di Al-Kasdim, daerah Irak. Kaldania, Babylon. ya Irak sekarang Dari itu kerajaan kerajaan Babylon sejaman dengan Nimrod atau Namrud. Mesopotamia, Babilonia, Republik Irak. Nah, lalu berhijrah Kaldea, betul Kaldea. Lalu berhijrah ke Beersheba, Palestina bersama dengan Lot dan istri pertamanya Sarah. Dan meninggal di Hebron, Pak. Jadi dia di Yerusalem atau di Palestina itu Palestina Selatan itu dia statusnya sebagai pendatang. Dia warga asli Republik Irak kalau sekarang negara modern. Oke, berarti sama ya. Dia dari Ur-Kasdim itu di Irak. Iya, Kaldea. Ya berarti Jadi, Bodoaya. Babilonia jenis Ini Mesopotamia, jenis peradaban itu Mesopotamia. Kalau Nabi Ibrahim itu sama sejarahnya dan kelahirannya menurut Alkitab dan Al-Quran, berarti kita akan menuju ke tempat yang terang ini nanti. Mantap. Jadi perkiraan hijrahnya itu gini Pak Yes. Jadi sekitar Setuju Pak Boya.
Ya, saudaraku. 1992. Mantap, Pak Yes. Sip. Tapi terkadang begini loh. 1992. Terkadang Hijrah ke begini ada Beersheba. juga kayak Nanti kita identifikasi dulu nih tahun-tahunnya dan hijrahnya Ibrahim. Jadi hijrah dari Kaldea ke Beersheba itu tahun 1992 Masehi. Lalu dari Beersheba hijrah membawa Ismail dan Hajar itu tahun 1922 Masehi menuju Arab Saudi Mekah. Nah, jadi ada peristiwa hijrah. Jadi ciri khas seorang nabi dan rasul utusan Allah itu berhijrah. Tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran samawi. Risalah kenabian itu banyak nabi-nabi yang berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim ini juga merupakan mendapatkan perintah Allah untuk berhijrah, yaitu menghijrahkan Ismail dan Hajar Saya atau bisa Hajar ke Arab Saudi. Nah, disinilah nanti akan tumbuh bangsa-bangsa Arab yang menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya boleh bertanya? Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan saya begini. Muhammad ini dianggap sebagai nabi terakhir itu khusus orang Arab pada waktu itu atau memang dikhususkan untuk semua bangsa? Terima kasih. Oke. Ini ada yang mau jawab nggak? Gantian. Saya nggak enak. Rasulullah, Yang maksudnya lain. Rasulullah diutus ya? Iya. Rasulullah diutus ya? Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Jadi tidak terkhusus untuk Islam saja, tapi Rasulullah, baik itu Rasulullah ataupun Al-Qur'an, itu diturunkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Karena sekarang kita sudah masuk di eranya atau di zamannya Rasulullah ya. Oke, jadi gini. Mungkin orang Kristen berpandangan bahwa hanya ada satu nabi yang dari bangsa Arab. Oke, saya buka nabi lain yang berasal dari bangsa Arab. Contohnya itu Nabi Hud. Jadi sebelum Ibrahim itu ada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Di bawah Noah itu ada Hud, Saleh, Ibrahim. Nah, Hud ini merupakan anak dari Salih, cucu dari Noah, yaitu berasal dari garis keturunan Sam bin Noah atau Sam bin Nuh. Perkiraan tahunnya itu 2450 sebelum Masehi. Dikhususkan untuk bangsa Arab sisi selatan. Nah, Nabi Hud ini berasal dari bangsa Arab. Nah, yang berikutnya itu Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh ini dikhususkan untuk kaum Samud yang lahir di Al-Hijr, Arab sisi utara. Lalu Nabi Saleh berhijrah ke Ramallah, Palestina, dan meninggal di Ramallah, Palestina. Asal bangsa kelahirannya adalah Arab. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu ada dua nabi yang sudah berasal dari bangsa Arab, lahir dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nah, kebanyakan nabi-nabi dulu itu sebelum Nabi Muhammad itu dikhususkan untuk kaumnya masing-masing. Nah, kecuali untuk nabi penutup akhir zaman, itu berlaku untuk seluruh kaum dan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Itu, bro. Oke, lanjut. Kesimpulannya berarti Oke, Mak. Oke, Pak Yes. Tarik, sis. Monggo. Oke, jadi mungkin kesimpulan dari teman-teman di Muslim, Muhammad ini dia ada bukan hanya untuk kaum Muslim tapi untuk seluruh umat ya. Berarti saya agak tarik sedikit bahwa kita harus membedakan di antara Muhammad dan Yesus ini siapa yang punya kelebihan dan siapa yang dinubuatkan. Kira-kira setuju enggak kalau saya arahkan seperti ini? Boleh, setuju. Lanjutkan.
ini mungkin saya buka peluang untuk teman-teman di Muslim seperti Pak Yes dan Saudara Meme supaya bisa bertanya, karena ini peluangnya sudah terbuka. Kita harus membedakan di antara Isa dan Nabi Muhammad ini, siapa yang punya kelebihan di antara dua nabi ini. Karena menurut di Isa, dia datang untuk menyelamatkan semua umat, tetapi di Muslim juga Muhammad juga mengatakan bahwa dia menerapkan Islam ini untuk semua umat. Nah, di sini saya harus mengajak supaya kita menunjukkan kelebihan dari kedua nabi ini, siapa yang punya kelebihan. Lanjut. Ya, mungkin Saudara Meme atau Pak Yes kira-kira ada pertanyaan. Oke, Pak Yes, bebas pertanyaan, dan dari jawaban nanti boleh ditanggapi. Ya, kalau kelebihan ya yang namanya nabi dia kan pasti diberikan satu kelebihan. Ya, cuman memang kelebihannya beda-beda sesuai dengan porsinya, sikonnya pada zamannya. Seperti kayak Musa itu dia itu jenderal. Maksudnya itu kan jutaan orang gitu dibawa keluar dari penjajahan di Mesir itu, dikejar-kejar Firaun. Kalau saya menurutnya dia itu jenderal, nabi dan jenderal juga. Coba bayangkan yang dilawan itu Firaun, dia nabi dan juga jenderal gitu loh. Yang dilawan Firaun, tapi tangan dia tidak berdarah-darah mengalahkan Firaun. Karena apa? Yang berperang itu bukan Musa, tapi Tuhan sendiri yang memerangi Firaun itu. Apakah Musa tangan berdarah? Tapi melalui pelantara itu, Pak Yes. Apa? Bagaimana? Melalui pelantara. Iya. Jadi maksudnya Musa itu kan melawan Firaun, tetapi kan dia tidak dengan fisik, tangannya tidak berdarah-darah. Dia tidak Hanya dengan terbelah laut, dengan terbelahnya laut, semua habis. Campur tangan Allah. Habis. Ada campur tangan Allah menyelamatkan. Iya. Oh. Tadi kan yang saya bilang kan, jadi yang berperang itu bukan Musa, tapi Tuhan yang berperang sama Firaun itu. Iya kan? Tuhan yang berperang itu. Yang mengalahkan Firaun itu Tuhan sendiri, bukan Musa. Nah itu Kalau Nabi Daud gimana? Pak Yes. Allah. Kalau Nabi Daud, King David gimana? Nabi Daud dan Goliat. Kalau Daud itu dia dari kecil itu dia seorang pengembala domba. Ya. Tapi dia bisa Tiap nabi semua pengembala, Pak Yes. Kalau di Ya, di Islam sejarahnya. Iya, gembala. Domba. Membara semua. Ya, Boleh kan manusia ngomong domba. sebentar tidak? Pak Ye, tadi pertanyaan Uci tadi dia ingin menggiring kita membawa kepada nubuatan. Jadi kalau boleh ngomong sebentar sebelum Uci bercakap, saya mau di sini menjelaskan bahwa perbedaan Rasulullah dengan Yesus alaihissalam itu yang mana tertulis di Bible Anda sendiri, silakan buka di Matius 10 pasal 5 sampai 6. Yesus berpesan kepada ke-12 murid itu, jangan kamu menyimpang dari jalan bangsa lain atau masuk di dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian Yesus juga berpesan kedua kali di Matius 15 pasal 24. Mbak, Hidayah. Nah, sekarang dibakar berada di pihak nomor Ayat dulu. berapa? Bentar. Hah? Bentar. Bukan ini Bentar. Panji. Ayat berapa? Ayat berapa? Ya, ayat berapa? Ayat berapa Mas Hidayah? Silakan buka Matius 10 Saya pasal 5 screen. sampai 6. Ya, silakan. Ini mungkin sedikit sebanyak menjawab kepada pertanyaan Uci tadi itu atau permasalahan Uci. Tapi Mas Hidayah, Ya, ada juga ayat yang mengatakan sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Itu gimana juga itu? benar. Itu nanti kita bahas kemudian. Sebab itulah sekali lagi saya mengajak merenung. Sebab Bible ini memang banyak pertentangan. Jadi tidak mau yang mana yang benar. Bentar. Iya.
betul. Saya sepakat dengan Mas Uci. Bentar, ini udah tampil ya. Matius 10. Udah tampil ya. Udah. Markus itu Sudah. tampil tuh. Yang tampil Udah tampil ya? Markus itu. Ini Matius ini. Ini Markus kok. 10. Ini Markus Matius. ini. Markus Lukas. Ini Matius ini. Bukan. Matius. Oh iya betul. Matius atau Oke, Lukas? Matius. Atau Ya, Markus? oke, betul ini. Ayat berapa? Oke, Ya, aku inilah, bacakan ya. 56. Ya. Ya, menurut Kedua ayat ini belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa yang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6 ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7 Ya, bacakan tidak? Bacakan pun boleh. Tidak. Tidak usah. Menurut ayat itu saudara Ledai, menurut ayat itu apa maksudnya? Jadi gini Uci, sekali lagi saya menegaskan kalau Islam sebab ayat Quran itu valid suci. Jangan potong dulu. Kau minta penjelasan, saya jelaskan. Kau diam dulu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemahaman itu. Oke, jadi ayat itu kan Yesus berkata jangan kamu menyimpang ke bangsa lain, bermakna untuk bangsa Israel saja atau 12 Hawariyun di suku Israel, Bani Israel. Menurut menyimpang itu apa? Menyimpang itu melakukan perintah Allah atau keluar dari perintah Allah? Benar. Sebenarnya Yesus bukan Allah, dia utusan Allah. Jadi menurut perintah Yesus sebenarnya sebagai nabi, bukan menurut perintah Allah. Itu perkataan kamu sudah salah lagi. Menurut perintah Yesus. Ya. Anda sebenarnya salah. Uci, Tar dulu. Salah. Anda sekali lagi. Bro Hadi, Ya. Bro Han. Tolong buka Ya, Ali ya. Imran ayat 49. Ya. Ali Imran ayat 49. Ya. makanya sering saya bilang kalau Bentar, mengutip sebentar, satu saya ayat siapkan kita dulu. harus mengerti maknanya. Betul. Itulah makanya saya selalu tegaskan Uci, kalau Islam itu tidak menerjemah ayat-ayat supaya menjadi kecucukan ayat yang lain. Sebab Islam itu Bagaimana valid. Islam tidak Iya. kan buktinya ada ayat-ayat yang Ya, yang saatnya dengan untuk masuk. debat. Masih daya Uci, versi sekali Uci. lagi, walaupun itu bahasa Indonesia, bahasa Sungai, bahasa Dusun, bahasa Jawa, itu ada Al-Quran, ada bahasa Arabnya. Nah, sementara Alkitab Anda Bible itu tidak ada bahasa aslinya, Ibrani dengan Yunani. Anda harus pahami itu. Oke, sekarang begini. Ya. Sekarang saya tanya Anda. Sebentar ya teman-teman, Oke. saya tanya Anda. Oke, jangan kamu Saudara menyatakan Hidayat dengan itu- Uci. Oke. Silakan. Sebentar, dengan saudara Hidayat. Saudara Al-Hidayah setuju enggak kalau ayat-ayat Al-Quran itu ditulis oleh manusia? Benar ditulis, tapi itu asalnya ada, Uci. Teksnya asalnya ada. Nah, kemudian kalau saya bertanya kepada Anda, Pertanyaan Anda saya, percaya tidak? pertanyaan Oke. saya, bagaimana menurut Anda Al-Quran itu turun dari surga? Iya Mana benar, ada sebab Al-Quran itu turun dari firman. surga? Sebab itu firman Nanti. daripada malaikat, Uci. Nanti. Nggak ada Al-Quran turun dari surga. Nggak ada. Ini pahaman mereka ini. Jadi gini, supaya adil, Bro sekarang Uci, saya nanya kepada Uci. bentar. Diluruskan dulu. Bro Uci, Al-Quran itu Kalau tidak Anda turun mau dari surga. berdiskusi baik, saya juga Bukan, baik. ini Tapi sebenarnya kalau syarat Anda hanya mau sifatnya menyerang, sudah seperti saya ini. bukan menyerang. Uci, bukan kita menyerang di sini, tetapi Anda Saya bilang mau jelaskan tadi, ke kamu supaya kamu jangan tidak, jelaskan dengar dulu, saya saya bukan mau orang jelaskan bodoh ke kamu seperti supaya Anda, kamu Uci. berdiskusi Sekarang mengerti. Anda bilang tadi, Bentar. kita mencari kedudukan Dengar dulu saya, umat. dengar dulu saya. Saya bukan Ya. seperti orang yang Makanya saya itu pikirkan. kalau orang kafir, saya tidak mau Anda mau belok-belok. berdiskusi Saya terus sifatnya luruskan dia. menyerang, itu akan hormatkan. Bentar. Kalau Bentar, kalau nggak aku mute semua ini. Di mute dulu, di mute semua dulu Bang, di mute dulu. Itu saya tidak setuju. Oke. Saya stop diskusi ya, saya tidak Bentar. berdiskusi lagi, saya keluar dari grup ya. Soalnya ini saudara Alida ini memang saya lihat susah. Oh, jangan. Bukan begini Mas Uci. Bentar. Itu kan Mas Uci sama Mas Hidayah. Mas Uci sama Mas Hidayah. Kita kan tidak terlibat sini. Jadi jangan gara-gara iya. Jadi Mas Uci Bentar. tahan dulu Mas Dikeluarkan. Uci. Tahan dulu. Aduh. Aduh. Ya udah dilanjut.
Tidak, kan dia bilang tadi dia mau mencari nubuatan yang mana yang banyak. Jadi saya itu menyebutkan ayat di Bible yang mana nubuatan Yesus itu memang tidak menyimpang ke bangsa lain. Terus dia putung, dia bilang kita mengutip-utip ayat. Jadi salahkah? Saya belum menyebutkan lagi bahwa Rasulullah ini memang kepada seluruh umat manusia. Itu yang selalu dibahas. Tapi ini Uci ini tidak tahu. Nanti saya PM dia pribadi lah. Nanti saya cek dia pribadi. Saya agak sedikit, saya klarifikasi sedikit boleh ya? Iya. Oke. Jadi begini buat Al-Hidayah, ketika kamu menyerang kitab orang, kamu harus bisa mengkoreksi kitabmu dulu. Itu yang pertama. Kalimat yang sering kamu ucapkan, kamu mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia. Artinya dengan perkataanmu seperti itu, kamu mengklaim bahwa Al-Quran itu tidak ditulis oleh manusia. Itu yang pertama sudah salah. Itu satu poin ya. Yang pertama, kamu selalu mengungkit bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ketika orang menyerang kamu, kamu tidak akan bisa membalas. Memere. Saya yakin ketika saya menyerang kamu, kamu tidak akan bisa membalas. Memere VS Kalau kamu mengatakan bahwa Alkitab Al-Hidayah. itu bukan firman Tuhan. Sudah? Apa kamu sanggup ketika saya menyerang kamu, kamu bisa menjawab? Anda sudah siap belum? Jadi sebetulnya begini, ini kan namanya tadi yang melemparkan permintaan dari pihak Kristen ya kalau nggak salah ya tentang nubuatan. Iya. Sebetulnya ya namanya debater jangan cengeng dong. Kita kan ini lagi perbandingan ya. Tadi tema sudah ditentukan. Mana siapa yang sebetulnya yang diutus untuk seluruh umat manusia itu. Nah di sini Al-Hidayah ini sedang bukan menyerang, sih sedang membuka bahwa di dalam kitab kalian saja teman-teman Kristen itu sudah dinyatakan, apalagi kalau misalkan Umi menambahkan di dalam Matius 15 ayat 24 bahwa Yesus ini diutus hanya untuk Bani Israel, itu bukan menyerang loh kalau menurut Umi. Oke, Memere. Kita di sini kan Jadi begini Umi. Begini saya jelaskan begini. Yang dijelaskan Al-Hidayah ini adalah ayat kontradiksi yang dimaksud dia. Ya, terus gimana? Tetapi topik yang diajukan si Uci bukan kontradiksi. Tetapi nubuat ataupun mujizat antara Yesus dan Muhammad itu siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih banyak. Tetapi Al-Hidayah ini kan bukan tertuju kepada topik itu, tetapi malah mempermasalahkan kontradiksi. Bukan begini tadi yang Umi tangkap, yang Umi tangkap tadi kan di awal begini loh. Siapa Bang Uci itu tadi nanya kan, waktu Umi menjawab bahwa Nabi Muhammad ini adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Nah terus kan dia mengutip, baik kita buktikan siapa seluruh umat manusia begitu kan. Nah kemudian di sini Al-Hidayah menyatakan tadi dari Matius ya dapat dari Lukas ya yang menyatakan bahwa Yesus sendiri melarang muridnya keluar dari apalagi masuk ke tanah Samaria kan, karena kan tadi mau mengkorelasikan dengan kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa-bangsa, dan ini memang kalau Umi lihat memang kontradiksi ya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau bahwa ayat yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Hidayah itu benar, karena ini juga diperkuat juga dengan Matius 15 ayat 24 bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel ya, tidak untuk umat begitu kan. Ini kalau misalkan dalam Islam baik Rasulullah ataupun Al-Quran adalah rahmatan ataupun Islam ataupun Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu tidak dikhususkan untuk umat Islam, tetapi itu lebih ke rahmat untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Berbeda dengan ayat yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen bahwa Yesus ini hanya diutus untuk Bani Israel. Itu bukan dari kita loh ya, itu bukan dari kita, tapi dari kitabnya teman-teman Kristen sendiri begitu. Kemudian ada juga ayat yang menyatakan bahwa kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Nah begitu kan. Nah itu kalau menurut kacamata pandang kami masih kontradiktif, tetapi silakan teman-teman Kristen menjelaskan seperti itu. Iya, tinggal dijelaskan saja sebenarnya. Tinggal mereka berargumen. Betul. Ya.
jadi nggak perlu. Iya, jadi Jadi kalau tadi debat itu jangan kan, cengeng begitu loh, jelas. jadi tadi itu kan yang diajukan si Ini aku Uci tambahin tadi sedikit itu. Meme Relmi. Iya, ya, silakan. Meme. Ya, silakan. Jadi kalau seperti pendapat Mas Uci, ya seperti pendapat Mas Uci itu kenapa? Karena kalau banyak-banyakan nobat buat apa? Karena nobat itu kan akan ada datangnya, contohnya Nabi siapa yang akan datang, ya udah diramalkan. Kan sudah diramalkan sudah. Buat apa kan banyak-banyakan seperti itu kan? Cuman bukti dan faktanya saja kan sudah ada ya sudah gitu kan. Oh ini ya gitu. Kalau buat banyak ya kan sebenarnya kalau nubuat Nabi Muhammad di kitab beda pun ada. Aku juga mau bongkar itu kalau memang tentang nubuat Nabi Muhammad gitu loh. Jadi tujuannya untuk membandingkan apanya ini kan gitu. Iya. Mukjizatnya kah gitu. Harus jelas dulu gitu. Monggo dilanjut. Iya, si Uci tadi sudah mengajukan topik bahwa dia mau membahas tentang nubuat atau mujizat antara Yesus dan Muhammad. Itu yang diajukan Uci. Tetapi Al-Hidayah masuk dan tiba-tiba menyerang dengan topik yang berbeda, yaitu masalah kontradiksi di ayat Alkitab. Saya lagi ngomong ya. Oke. Tadi Uci berkata, kalau begitu maka kita tarik lagi di mana siapa yang sesungguhnya diutus kepada seluruh umat manusia. Begitu sebenarnya, bukan mukjizat. Betul. Ya, jadi saya mau Coba dimasukkan lagi si dulu. Uci itu. Anda diam dulu, saya jelaskan. Kemudian belum saya menyebutkan yang kontradiksi itu tadi Agas yang menyebutkan, tapi saya bilang itu kontradiksi biarin. Sekarang sebelum saya menyebutkan yang Matius 15:24, tapi Ucinya terus memotong, terus ngotot. Jadi kalau kita di sini diskusi bukan begitu caranya. Saya itu dulu menjelaskan nubuatan daripada Bible dan menjelaskan di Al-Quran. Kemudian itu bagi saya sudah, sebab di sini banyak Muslim, sebab saya ini Islam tidak berapa pandai. Hanya itu, tetapi dia sudah ngotot menuduh saya yang begini. Jadi terpulang kepada kalian untuk memikir apakah saya salah ataupun sebaliknya. Ya, itu saja. Terima kasih. Allahu Akbar. Jadi begini pendapat saya itu begini. Saya berdialog dengan kamu bukan hanya sekali Al-Hidayah. Kenapa saya jarang melayani kamu? Kenapa kamu sudah sering berdialog itu lari daripada topik? Itu terbiasa. Bakal semalam itu ketika kamu berdialog dengan Uci, saya sudah peringatkan kamu bahwa tidak boleh lari daripada topik. Itu yang pertama. Kamu sukanya menyerang Alkitab, tetapi ketika orang menyerang Al-Quran, kamu tidak paham. Sedikit pun tidak ada kamu paham tentang Al-Quran kamu. Oke, sudah. Itu yang kedua. Ya, Dengar karena, dulu. Karena Itu yang kedua. Sebentar, Mimi, sebentar. Nah, sekarang Anda mengatakan giliran kamu menyerang Al-Quran, kami tidak boleh menjawab. Nah, sekarang dengan cara terhormat, dengan secara terbuka, silakan Anda mencari semisal satu ayat atau mengubah ayat Al-Quran, apalagi kalau ada pertentangan. Sudah silakan begini aja, kita dua face to face. Saya ingin tahu pemahaman kamu itu di Al-Quran seperti apa. Sebentar. Jadi Al-Hidayah itu mu'alaf, bro. Ya, terus lanjut. Al-Hidayah itu mu'alaf. Jadi maklum belum paham banget tentang Al-Quran. Betul. Karena dia pernah belajar Bible waktu Kristen gitu. Iya, betul. Oke, ini Bang Meme begini ya. Tadi Umi menyimak dan ini ada rekamannya karena Umi live kan ya. Tadi Bang Uci itu betul apa yang dikatakan Al-Hidayah. Dia itu mau membuktikan siapa sih yang menjadi rahmatan lil alamin itu Rasulullah apa Yesus begitu kan. Nah tadi Bang Al-Hidayah itu sudah sebetulnya tidak menyerang tapi membuka dari topik ini, yaitu dengan tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu melarang ke-12 muridnya masuk ke tanah Kanaan. Jadi khusus untuk Bani Israel, domba-domba Israel saja gitu loh. Dan ini kan ayatnya ada beberapa. Kemudian tadi Bang Uci menunjukkan lagi ayat yang memang kontradiksi dengan ayat yang disebutkan oleh Bang Al-Hidayah. Ya, menyebutkan bahwa kabarkanlah Injil. Kenapa? Al-Hidayah yang mempermasalahkan itu ayat yang mana itu? Coba.
Yang tadi Matius berapa tuh yang Yesus melarang Matius 12? 10 ayat Matius 10 ayat 8. Matius 10, 5, 6. Ya, Artinya dia sudah memahami konteks daripada ayat itu ya. Ya dia kan pernah Kristen. Oke, kalau memang dia pernah Kristen, biar saya cari dulu ayatnya. Ayat Matius berapa tadi? 10 ayat 6 dan 5. Saya searching aja ya. Matius 10 Ini. ayat berapa? 5 dan 6, 5 dan 6. Enggak, Sama dia tidak Matius bisa 12. Oke, tuh. membaca Alkitab itu tidak bisa memotong ayat. Alkitab itu mempunyai konteks dan juga punya perikop. Iya. Kalau kamu inti dari memotong ayat perikop kan maka di ada. situ Ya, kamu ini tidak akan dibaca ini memahami perikopnya. arti daripada ayat Sudah itu. saya Ah, Memirel berapa Matius berapa? sudah saya tampilkan. Matius Silakan 10. baca. Matius Judul 10. perikopnya Yesus mengutus ke-12. Matius 10 ya. Coba dibaca aja di layar. Bentar. Tidak Ya, apa kalian dapat lanjut dibaca saja. di Saya cari layar. di Alkitab aja. Matius 10 ayat berapa? 5 dan 6. Aduh, ini di layar sudah Oke, saya tampilkan di layar. Silakan lanjut debat biar saya buka di sini aja. Share screen. Ya udah ya. Iya, sama Matius 15 ayat 24 tadi. Pak Yes. Pak Yes, tanya tidak Pak Yes? Pak Yes? Pak Yes. Jadi hilangkan dulu Pak Yes, premis jadi ya. tanya tidak? hilangkan Enggak, saya itu sebetulnya ingin hilangkan dulu menjelaskan, Irfan. tentang Bentar. yang Ya. sering dikatakan tadi itu oleh saudara kita ini Umi. Jadi kan tadi dikatakan Yesus hanya untuk domba-domba Israel. Saya itu pengen jelasin itu sebetulnya. Coba ditampilkan ayatnya. Silakan, Pak. Ditampilkan ayatnya coba. Jadi kita nggak bisa satu ayat terus kita menafsirkan, memahaminya nggak bisa. Harus dari satu perikop itu. Rohan, Nanti baru bisa dijelaskan. dari Al-Quran juga Itu nanti terkaitnya dengan wanita Samaria itu. Ya, Pak, ya. Iya, betul. Itu Itu wanita kan Samaria itu Bentar. bahkan Oke. kita koreksi dari dua kitab suci sekalian. Ya. Bentar, gimana Pak Fauzi? Ali Imran ayat 49. Gimana Pak Fauzi? Ali Imran ayat Oh. 49. Tadi sudah saya tampilkan. Iya yang tadi itu. Tadi saya sudah tampilkan. Iya. Ya ditampilkan sama dibaca nanti bro buat perbandingan. Untuk memperkaya referensi. Jadi sebuah pernyataan itu perlu didukung oleh referensi yang equal. harus menggunakan dalil. Betul, dalilnya nih. itu domba-domba Israel dulu tuh, Dan sebagai rasul dituntaskan kepada dulu umat itu. Ini tentang Nabi Isa. Iya. 48 saya bacakan. Dan dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmah Taurat dan Injil. Oke. Ayat 49. Itu ambil apa Dan sih? sebagai rasul kepada Bani Ambil dulu, Ci. Israel, dia apa Pak Yes? Enggak, itu Apa, Yes? apa yang tentang apa? Yang tadi itu domba-domba Israel itu ditampilkan ayatnya itu. Saya tuh sebetulnya pengen jelasin. Jadi seolah-olah Oke, itu Yesus sebentar. itu hanya untuk orang Israel gitu loh. Makanya kita Oke. perbanyak referensi Sebentar saya dalil bacakan ini dulu ya Pak Yes. memperkuat pendapat argumen. Ini ada terjadi dalam Al-Quran tentang Oke, sebentar. Habis ini saya tampilkan. Oke. Saya bacakan dulu bentar. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ini yang dimaksud Isa ya. Oke. Ya di ayat 48. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa ya. Mengajarkan kitab hikmah Taurat dan Injil. Oke.
49 saya bacakan. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Oke, sudah ya. Oke, saya ganti ini. Oke. Matius 10 Jadi ayat tadi 5. garis Ke-12 murid itu tepalnya di ini ya bro ya. oleh Yesus dan ia. Jadi tadi di Al-Quran Ali Imran ayat 49 digunakan kepada kita Bani Israel kan? Iya Ya kan? Kayak lanjut. Oke, iya. Saya bacakan Matius 10 ayat 5, 6 ya. Oke, kalau di Al-Quran memang dijelaskan untuk Bani Israel ya. Terus Matius 10 ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas? Monggo jelaskan Pak Yes. Enggak, itu kan ayat yang ditampilkan oleh Pak Hidayah. Saya itu bukan itu yang saya maksud. Umi itu kan tadi tuh ngomong Yesus itu hanya untuk domba-domba Israel. Itu ayatnya ada itu di apa tentang apa wanita Samaria itu. Itu coba tanya Umi itu di berapa itu. Itu tentang wanita Samaria itu. Jadi memang Yesus ada satu ayat yang menjelaskan itu, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Jadi seolah-olah itu Yesus hanya untuk orang Israel. Kan itu yang sering muncul itu. Makanya saya itu ingin menjelaskan itu loh. Tentang wanita Samaria itu Umi tahu itu. Coba tanya Umi itu di mana itu ayatnya itu. Markus kalau tidak salah tuh. Matius 15:24 Mas. Oh, Matius 15 ayat 24. Memang masih daya nih hafal Bibel. Coba Pak Yes buka Pak Yes itu Pak Yes. Enggak, saya juga itu lupa itu di mana itu. Di Matius berapa tadi? Al-Hidayah. Coba ditampilkan. Coba ditampilkan lah biar baca sama Ada Matius satu 15 perikop ayat itu. 24. Ya boleh Umi. Biar mereka puas hati dan mereka akan coba terangkan bagaimana ayat itu. Supaya tidak menuduh kita ini menafsir sembarangan atau sesuka-suka. Siapa yang mau share screen? Silakan Mas. Bentar, yang mau share bateraiku low ini. Siapa yang mau share screen? Akas.
ayat tidak ada, tidak ada gospel, tidak ada aplikasi Bible. Baca aja Bang. Ini aja di Google aja. Al-Hidayah ya. Iya, baca aja. Ya, boleh masukin. Al-Hidayah ya. Iya. Al-Hidayah aja ini. Oke, Iya. Al-Hidayah. Belum, Mas. Jangan ditolak Al-Hidayah. Ya. Aduh, jangan ditolak. Jangan ditolak Pak Hidayah, jangan. Dilarang ditolak. Rezeki nggak boleh rezeki nggak boleh ditolak. Rezeki nggak boleh ditolak. Iya. Oke. Nanti diamplopin sama Pak Yes nanti. Oke. Ini Pak Yes. Sudah tampil Pak Yes. Ya. Ya, sudah. Ini rezeki nih untuk Pak Hidayah. Lalu dia menjawab dan berkata, aku hanya diutus pada domba-domba yang hilang dari Israel. Ya. Tapi Jawab Yesus, aku diutus. enggak. Tapi ini halo? Ya, lanjut. Ya, Kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari satu ayat ini. Ya, ini sebetulnya kalau dibaca dari ayat 1, ya itu wanita Samaria itu dia minta disembuhkan anaknya. Yesus menolak. Ya, Yesus menolak, aku hanya diutus untuk domba-domba Israel, tetapi perempuan ini tetap mendesak. Kedua belas muridnya mendesak itu. Akhirnya Yesus mau menolong begitu loh. Enggak, yang Jadi mendesak itu bukan yang mendesak malah yang begini loh di ayat, perempuan di ayat, itu. Jadi di ayat jadi di ayat itu menceritakan bahwa si wanita Samaria ini anaknya kena ini kayak kerasukan gitu kan, dia minta tolong sama Yesus. Yesus menolak. Bahkan Yesus mengatakan bahwa wanita Samaria itu hanya sebagai anjing pemungut remah roti begitu kan. Nah terus ke-12 muridnya mendesak untuk Yesus memberikan pertolongan seperti itu kan, akhirnya Yesus mau. Jadi ini bukan tidak terkorelasi sebetulnya dengan ayat mengenai kalau Isa itu adalah rahmatan lil alamin. Ini kebaikan hati Yesus gitu kan terhadap wanita Samaria ini. Ya, Oke, kayak ini enggak. seperti Musa. Jadi kan begini loh, Musa, saya mau menjelaskan, Musa itu kan menyelamatkan pendapat Anda. Enggak, gini kejadiannya Itu ada kan lagi. pendapat Anda. Itu kan pendapat Anda. Dan isi dari ayat itu bukan pendapat, itu isi dari ayat. Saya mau jelaskan yang lebih paham, Bu. Saya ini orang yang belajar Alkitab itu puluhan tahun. Nah itu maksudnya. Makanya itu yang saya mau jelasin gitu. Coba ayatnya, maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Murid-muridnya meminta itu supaya perempuan itu disuruh pergi. Ya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-muridnya itu malah nggak senang, nggak setuju kalau perempuan itu tuh minta bantuan karena teriak-teriak. Jawab Yesus, ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anaknya itu sembuh. Jadi
Jadi di sini ya, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang dari Israel. Itu untuk menguji iman perempuan ini. Yesus itu menguji perempuan ini imannya. Tetapi perempuan ini imannya memang kuat, bagus. Akhirnya Yesus itu menyembuhkan anaknya. Kalau Yesus hanya untuk domba-domba Israel, tidak mungkin Yesus itu menyembuhkan anaknya. Satu itu loh poinnya di situ. Dia menguji iman perempuan itu dulu, berkata seperti itu. Tapi iman perempuan itu kuat. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu jadi di sini yang selalu dikatakan, wah Yesus itu hanya untuk domba-domba Israel. Bukan itu. Ayat itu sebetulnya itu Yesus sedang menguji iman perempuan ini. Maaf Pak Yes, maaf. Ini di sini konteksnya itu Oke, apa kehendak perempuan itu sih yang datang kepada Yesus? minta disembuhin anak. Berarti minta disembuhin, Berarti, sakit. Iya. Pak, berarti itu Yesus sedang melakukan mukjizat, Pak. Sedang melakukan mukjizat bukan berarti Yesus sedang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, Pak. Tetapi saat itu Yesus menolong anak dari si wanita Samaria itu menyembuhkan sakitnya. iya, kehendak Jadi perempuan Yesus itu. di sana konteksnya sedang melakukan mukjizat menyembuhkan anak dari wanita Samaria itu. Jadi ini sebetulnya kalau Pak Meme mengkorelasikan dengan yang kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel, ya, dari domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu tidak terkorelasikan karena ayat yang dimaksud ini adalah Yesus sedang melakukan mukjizat mengobati anak dari wanita Samaria itu, Pak. Tidak terkorelasi Begini, dengan Bu. rahmatan lil Begini, Bu. alamin. Begini Ibu, sebetulnya ini tidak terkoneksi dengan apa tadi itu yang dipermasalahkan oleh kalian ribut heboh itu. Ayat ini tidak ada ke situ. Memang tidak. Cuman karena Umi itu mengatakan, tadi saya dengar itu, Yesus itu hanya untuk domba-domba Israel. Makanya saya suruh tampilin ayat ini dan saya mau menjelaskan. Yesus untuk domba-domba Israel itu tuh Yesus sedang menguji iman perempuan ini. Ini yang saya mau jelaskan. Tapi konteksnya bukan dalam ajaran Yesus. Iya, tentang rahmatan, ajaran? bukan tentang. Iya, itu bukan sebuah konteks ajaran kepada Bukan ajaran. Bukan ajaran. Ini saya menjawab pertanyaan Umi. Saya menjelaskan pertanyaan Umi. Bukan konteks ajaran ini. Saya menjelaskan karena Umi mengatakan Yesus itu hanya untuk domba-domba Israel. Ini saya jelaskan. Itu maksudnya. Apa yang dijelaskan? Ini loh Pak, Ya. aku mau bacakan aja ya Pak ya ini ya. Dijelaskan lagi. Pak Yesnya yang belum Ini paham saya mau- konteksnya. Pak Yes belum paham konteksnya. Konteksnya Bapak nggak kena itu Pak. Begini Bu, coba diam dulu. Dengar omongan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan yang tadi dipermasalahkan antara Pak Hidayah dengan Uci. Cuman karena tadi Umi itu ngomong, saya dengar Yesus itu hanya untuk domba Israel. Betul. Makanya saya itu mau membantah perkataan ibu itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Pak Hidayah dan Uci loh ini. Ini tidak ada hubungannya ini ayat ini. Maksudnya cuman karena saya mendengar Umi ngomong Yesus hanya untuk domba Israel, ini saya bantah dan ini saya jelaskan. Paham nggak maksudnya? Ini penjelasan saya. Paham Pak. Jadi Bapak sebetulnya begini, Pak Meme ini sebetulnya begini akan membantah bahwa Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel. Karena di sini ada wanita Kanaan yang ditolong begitu kan, tapi konteks
masalah menolong orang Kanaan ini. Tapi kita konteksnya kembali ke awal bahwa ini siapakah yang nabi atau orang yang rahmatan lil alamin ini, manusia yang rahmatan lil alamin ini, yang diutus untuk seluruh manusia di dunia ini, begitu kan? Apakah Rasulullah ataukah Yesus? Nah, Bapak mengkorelasikan ke mukjizat Yesus yang menolong wanita Kanaan itu menyembuhkan muridnya. Pak Yasi Jadi dengan ini Umi tidak Dini. terkorelasi, Pak. Nah, ini yang Ini ibu nggak paham. Artinya, Jadi Iya, Pak iya, Yes, Remi. sebentar Pak Yes, Pak Yes. yang Iya, silakan. yang dimaksud itu Pak Yes. adalah ajarannya, Iya, silakan. ajarannya, Ini, Sebentar silakan. Pak ajarannya. Yes. Silakan. Saya ingin bertanya, ini Umi Dini ya? Mm-mm. Oh, yang Kenapa? sering di YouTube. Iya. Oh, baik. Kalau Enggak. Umi Dini yang di Enggak. YouTube baik, saya akan membantah Enggak di tentang Israel, enggak di YouTube. begini. Saya tahu ini Umi Dini yang di YouTube, artinya ini direkam ini. Oh Ini iya, mau dari dibuat tadi kan konten ini udah ya? saya bilang. Dari tadi saya udah bilang, kan? Oh, iya, saya tidak tahu. Kalau begitu saya akan menyangka. Saya tidak paham baik-baik, saya akan menyangka tentang klaim-klaim Umi Dini tadi itu. Oke, Kalau Nabi silakan. itu Aduh. beragama Islam. Bangkit dong. Oh iya, bangkit silakan. yang itu. Oke, Oh, dengan saya atau dengan Berarti siapa? berarti Mimi? ini kita pindah topik lagi ya? Ya, Mimi. Pindah Ya. topik lagi ya. Pindah topik lagi ke apa ini? Begini, saya itu tidak paham pikirnya Umi Dini yang mana. Rupanya Umi Dini yang sering berdialog di YouTube. Jadi ketika dia menjelaskan itu, saya tidak membantah. Tetapi Kamu itu ketika lihat saya saja. tahu bahwa ini Umi Dini yang di YouTube, maka saya tahu dia ini akan membuat konten. Maka saya akan Oke, membantah oke. semua Oh. klaim-klaim. Dengar dulu. Maka saya akan membantah Sebentar, semua klaim-klaim jangan Umi dulu, Dini. jangan dulu menyerang konten begitu. Dari tadi juga dari awal sudah Umi katakan kalau ini sedang diuji coba di YouTube ya. Jadi begini nih, Uni. Umi. Umi Dini ya, saya minta maaf ya. Iya. Maka saya akan membantah semua, menyanggah semua tentang klaim-klaim bahwa semua nabi itu beragama muslim. Oke, silakan. Paulus baru sadar. Terguncang, Ayo, terguncang, kita terguncang. bahas. Kamu dengan saya. Oke, Gimana? silakan. Sudah, biar Silakan, saya Bang. sama Umi Dini aja. Gimana Saya mau sama nyusun Umi lagi? Dini aja face to face, yang lain diam aja. Oh, nggak mau Itu nyusun lock. lagi. Boleh. Oh, Oke, enggak. lanjut. Mimi, sebentar Mimi. Saya nggak mau Jangan nanya nyusun lagi dengan satu saya. ini. Ini Yesus ini anak Allah, anak Bapa atau anak Daud ini Mimi? Sudah, Sebentar saja. Alidaya, diam dulu Alidaya. Lock aja biar aku dengan Umi Dini. Saya tidak tahu Oke. Umi Dini yang mana ini. Oke, baik. Oke. Oke, silakan. Silakan lanjut. Ini tolong Jadi- share screen-nya diturunin dulu Nah, ya. Umi aku nggak moderator ya. kelihatan nih. Oke, Oke, silakan. kita screen turunin dulu. Jadi saya Moderator ya. Mas Aku moderator ya. Oke. Oke, jadi screen Mas ya. Ya, aku moderator aja. Share Oke, screen-nya baik. nggak usah lah. Ini share screen-nya diturunin aja. Umi nggak bisa lihat itu yang lagi bicara. Oke. Monggo. Mumpung live ini, Mimi, nanti kamu dengan saya ya. Yesus itu Muslim atau Kristen atau Yahudi lagi. baik begini. Saya akan menyanggah statement dari Umi Dini mengatakan bahwa semua nabi itu beragama muslim. Saya ingin bertanya sumbernya dari mana? Coba jelaskan dulu sumbernya dari mana. Sebelum saya menjawab sumbernya dari mana, ini sama siapa sih? Saya bicara sama siapa? Pak saya. Sama Bukan. Memerelmek. Mimi Oke, Relmi. sebelum saya menjawab sumbernya dari mana, tentu tadi saya sudah jawab ya dari Al-Quran, nanti saya akan tunjukkan sumbernya, tapi saya mau minta dulu Pak Meme ini, jelaskan dulu apa arti dari kata muslim. Justru itu Anda sebagai seorang muslim, Anda harus menjelaskan definisi muslim dan definisi Islam. Supaya saya di sini paham. Silakan Jafar. Aku jelasin. Nggak apa-apa. Siapa saya yang Jafar kan? Enggak, mau siapa yang jabarkan saya? Ya sudah face ini. Yang lain harap di mute dulu ya, di mute. Iya. Mute dulu. Aku moderator, gak usah di-mute. Sombong. Oke, sekarang muslim ya. Lanjutkan. Muslim itu artinya adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam adalah proper name. Oke? Proper name atau nama dari sebuah agama yang
ada setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang Iya, pertanyaan pertanyaan. saya sebelum Belum. sebentar, karena barusan saya sudah menjawab Muslim artinya adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah. Sekarang saya mau tanya, apakah semua nabi dari mulai Adam, dari nabi yang pertama sampai dengan nabi yang penutup tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak tunduk terhadap perintah Tuhannya enggak? Iya, semua nabi yang kami imani itu memang betul mereka itu bertunduk kepada Allah dan berserah diri kepada. Tetapi definisi yang kami paham itu bukan Muslim. Definisi Muslim itu yang dipahami orang Islam. Pertanyaan saya itu, apakah nabi-nabi itu juga beragama Islam? Silakan jawab. Tadi saya sudah jelaskan kalau Muslim itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi ini sudah jelas tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya, begitu kan? Nah, sekarang tadi saya minta definisi Muslim menurut Pak siapa tadi, Pak Meme ini apa? Malah bertanya lagi, saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab definisi Muslim. Makanya sekarang saya mau tanya definisi Muslim menurut Anda apa? Saya tidak memahami definisi Muslim. Sekarang apakah kalau Muslim tidak dan Islam memahami, itu sama? saya sudah jawab barusan. Sama, jelas sama. Silakan mau dicari dari literatur Yang saya manapun yang namanya tanyakan Muslim. Yang saya tanyakan Tadi Anda menanyakan apakah definisi Muslim? Saya sudah menjawab definisi Muslim. Jangan muter-muter, Kristen. Jangan Yang muter-muter. saya tanyakan itu Apa? Islam dan Muslim itu sama atau tidak pemahamannya? Islam itu kan sebuah agama. Definisi Muslim itu artinya berserah diri. Pertanyaan saya, Islam dan Muslim itu sama atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Tadi saya sudah jawab barusan. Ini yang bicara Bram apa ini si junior ini? Saya sudah jawab ya, bahwa Muslim artinya tunduk dan patuh kepada. Dengerin dulu kamu nanya, terus saya jawab, tapi kamu muter-muter katanya kamu nggak tahu. Mau saya kasih tahu, Pak. Saya mau kasih tahu. Muslim, saya nih kasih tahu beberapa kali. Muslim artinya adalah tunduk dan taat kepada perintah Allah. Sementara Islam adalah proper name atau nama dari sebuah agama. Dan Islam menjalankan perintah dan tunduk pada syariat atau perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya Islam adalah Muslim. Iya, Islam adalah Muslim. Proper name, paham nggak? Iya, Islam adalah proper name. Iya, saya